Dalam penilaian Partai Golkar, kinerja Pak Anies, katakanlah selama 5 tahun lah, bagaimana? Secara umum baik. Secara umum baik, secara umum berhasil, secara umum juga ada perubahan signifikan. Walaupun masih banyak PR yang tidak terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Warta Kota. Saya sekarang berada di ruang kerja Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Bapak Basri Baco. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kondisi politik di DKI Jakarta, terutama berkaitan kepemimpinan di DKI Jakarta, karena Pak Anies Baswedan kita tahu akan mengakhiri masa jabatan beliau yang untuk periode pertama pada 16 Oktober 2022 ini. Assalamualaikum Pak Baco. Waalaikumsalam, Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak, ini kan tidak terasa ya, sebentar lagi periode Pak Anies akan berakhir. Ya. Dan sebulan sebelum berakhir kan DPRD akan melakukan paripurna, mengumumkan bahwa ya. Periode Pak Anies akan berakhir. Nah, apa yang persiapan seperti apa yang dilakukan oleh Partai Golkar dan juga oleh DPRD DKI menghadapi kondisi tersebut? Ya, jadi sesuai ketentuan ya Mas ya, sesuai ketentuan itu bahwa 1 bulan sebelum masa berakhir itu DPRD mengumumkan pemberhentian gubernur. Dasarnya adalah surat dari Kemendagri. Jadi tidak kujuk-kujuk atau tidak sewenang-wenang DPRD melakukan paripurna. Ada dasarnya. Jadi ada dasarnya itu ada surat resmi yang masuk dari Kemendagri ke DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan bahwa DPRD DKI Jakarta harus mengadakan paripurna pengumuman. Jadi semacam pemberitahuan resmi lah kira-kira begitu. Nah, di DPRD sendiri akan ada proses. Jadi info yang kita dapat itu kan bahwa DPRD DKI Jakarta boleh mengusulkan 3 nama dan Kemendagri yang akan mengusulkan juga 3 nama. Dan yang memutuskan nanti tentunya presiden gitu kan, mengenai siapa yang akan jadi PJ. Pelaksananya pasti Kemendagri. Nah, ini yang kita juga lagi kawal, kita lagi pantau, kita lagi komunikasi sama pimpinan. Harapannya prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan. Artinya dalam pengambilan keputusan tersebut ya 3 nama yang akan diusulkan ke Kemendagri itu sudah melalui proses sebagaimana yang diatur dalam ketentuan atau tata tertib yang ada di DPRD dalam hal pengambilan keputusan. Nah, kita sudah adakan komunikasi. Karena waktunya mepet, mungkin saja forumnya itu Rapimgab. Jadi atau mungkin ada surat dari DPRD atau Ketua Dewan kepada semua fraksi mengajukan, kemudian dirapatkan di Rapimgab. Ya. Hasil Rapimgab itu mana yang kita sepakati, ketentuannya seperti apa, kita akan bedah mungkin apa poin-poin yang utama. Seperti ya, kalau Golkar itu mengharapkan PJ itu yang pertama adalah dia harus netral. Ya. Karena ini bukan urusan menang pemilu atau bukan pemenang pemilu. Nah, karena pemenang pemilu tugasnya sudah selesai. 5 tahun. Atau pemenang pilkada tugasnya sudah selesai 5 tahun. Nah, sehingga pengganti Pak Anies ini harus netral. Netral dalam artian tidak menjadi alat kekuasaan tertentu atau bukan alat kekuasaan kelompok arogan tertentu.
atau bukan alat untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dia harus bisa mengayomi semua kepentingan yang ada di DPRD DKI Jakarta. Dia harus bisa membina semua fraksi, itu atau semua pihak-pihak yang ada di DPRD maupun yang ada di eksekutif. Gitu. Yang kedua, dia harus ngerti Jakarta. Dia harus ngerti Jakarta, dia harus paham Jakarta, dia harus ngerti semua masalah-masalah di Jakarta, dan paling tidak dia punya konsep untuk menyelesaikan. Karena kan ini bukan sebulan 2 bulan, ini panjang. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ini sama kayak gubernur biasa, itu sama dengan gubernur biasa. Ya. Yang ketiga, ya, dia memang harus punya pengalaman. Pengalaman dalam mengatur pemerintahan. Gitu. Birokrasi ya? Birokrasi. Okay. Jangan dia nggak punya pengalaman. Nanti tertatih-tatih atau dapat kendala. Gitu lah. Nah, kalau ada sosok yang punya 3 ini, maka layak untuk kita calonkan. Kita tidak bisa memilih, tentunya, gitu kan. Tetapi kita bisa mengusulkan, gitu loh, gitu ya. Ini dalam rangka menjaga semua stabilitas politik menuju pemilu. Ya, negara kita demokrasi, prosesnya harus kita jaga, dan partai politik itu adalah pilar demokrasi. Pilar demokrasi. Nah, jadi kita tidak boleh anti sama partai politik. Siapapun yang masuk jadi PC nggak boleh alergi sama fraksi. Karena dia harus paham bahwa adanya fraksi itu bagian daripada pilar demokrasi. Kalau tidak ada partai, tidak ada fraksi, maka DKI ini bukan demokrasi. Nah, kalau dari 3 kriteria tadi, artinya harus netral. Dia paham tentang situasi DKI, dan kemudian dia punya pengalaman di birokrasi, kan kira-kira gitu ya. Itu adanya di provinsi Jakarta atau di luar provinsi Jakarta nih? Artinya dari orang itu kalau melihat kriteria tersebut. Orang itu yang pasti ya, satu, dia bukan anggota atau simpatisan atau pendukung partai tertentu. Oke. Itu yang pertama. Yeah. Dia bukan juga anggota atau simpatisan atau pendukung kelompok tertentu atau etnis tertentu. Itu dulu tuh, ya. Yang kedua, dia harus ngerti. Kalau ngerti itu berarti satu, orang yang memang hari-harinya di pemerintahan khususnya DKI Jakarta. Khususnya DKI Jakarta, ya. Bisa juga di pemerintahan lain, tapi dia artinya dia di Jakarta, ngerti Jakarta, gitu ya. Jadi bisa saja dari beberapa instansi yang ada di DKI Jakarta. Yang ketiga, dia punya pengalaman. Pengalaman mimpin DKI atau memimpin wilayah lain. Di DKI juga? Iya. Dia memimpin DKI, artinya leadership-nya kuat. Iya. Pengalaman mengatur pemerintahan tuh kuat, gitu loh. Ya, sehingga kalau enggak nanti repot. Iya. Artinya jangan sampai orang yang akan ditunjuk menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta itu katakanlah orang pusat atau orang dari daerah lain yang belum pernah memimpin birokrasi di DKI Jakarta, kira-kira gitu ya? Ya bisa juga begitu. Bisa juga begitu, ya. Paling tidak 3 itu dia harus punya. Iya. Mana yang paling kuat, nggak ada masalah. Contoh ya, contoh. Dianya netral sekali. Dan dia ngerti Jakarta sekali. Cuma dia belum punya pengalaman memimpin Jakarta. Ada orang yang dia pernah memimpin di Jakarta. Pengalamannya banyak. Cuma ada indikasi dia
simpatisan Condong- kelompok tertentu. condong, ya. Gitu kan? Tapi kalau birokrat bukannya memang harusnya netral? Kan teorinya begitu. Oke. Kertasnya begitu, ya kan? Oh. Cuma kan kita nggak tahu. Mm-mm. Memang statusnya begitu. Cuma kan dia bisa saja simpatisan. Oke. Kelompok tertentu. Selain 3 kriteria tadi, kan regulasi juga udah memagarinya dengan kriteria-kriteria lain ya. Administratif ya. Oke, Seperti ya. dia pejabat tinggi, pratama ya. Harus eselon 1. Eselon 1 lah istilahnya ya kan? begitu. Nah, itu kan administratif. Nah, artinya kan kalau kita lihat di DKI yang eselon 1, ya pasti sekda. Cuma Yang sekda. Atau deputi-deputi, dia Deputi juga. kan nggak terlalu aktif dan kelihatan sekarang. Nah, artinya nggak ada pilihan dong, kita mengerucut pada satu orang. Oh enggak juga. Kan tadi saya bilang bahwa kita lihat 3 karakter ini kan mana yang kuat nih. Mm-mm. Mana yang kuat, ya kan? Contoh sekda, ini contoh ya, Iya. contoh sekda ya. Dia mengerti DKI, Mm-mm. ya. Dia punya pengalaman memimpin Birokrasi. pemerintahan, birokrasi. Mm-mm. Yang ketiga, kita lihat dia netral, bisa netral nggak? Kita bisa netral nggak? Mm-mm. Itu dia kecenderungannya bisa nggak netral nih? Gitu. Selama ini dalam Nah. pandangan fraksi Golkar gimana? Kalau selama ini sih masih kita anggap netral Oke. karena dia sekda, Iya, ya kan? iya, Apakah ketika jadi PJ bisa netral? Artinya harus ada jaminan dari Nah, dia iya ya? kan? Apa ketika dia jadi PJ dia netral, bisa netral nggak? Atau itu nanti yang ketiga kriteria itu akan diusulkan semacam dibuat semacam kayak fakta integritas itu? Oh ya pasti. Kan itu sesuatu yang ideal lah. Ya, itu kan Ukuran-ukuran ideal. administratif. Iya, iya, administratif. Ya kan? Ideal itu juga kan harus ada kriterianya kan, seperti apa gitu. Yang berkembang lagi kan ada Pak Baktiar. Oh, Yang Dirjen dari Dirjen Pemerintahan Umum. Nah, Pak Oke. Baktiar. Kita lihat pengalamannya Birokrasi yuk. birokrasi cukup. Cukup. Ya kan? Dirjen namanya kan. Pengalaman. Terus memimpin pernah birokrasi di Riau. Ya kan? Tinggal netral nggak? Bisa netral nggak? Gitu Tapi ya. pengalaman di DKI-nya, apakah dia sudah cukup? Dia pengalaman memimpin yang saya maksudkan, birokrasi. Dia harus ngerti DKI. Apakah dia mengerti DKI? Ya, saya rasa mungkin dia ngerti. Oke. Apakah kadarnya lebih besar atau sekda atau tidak, kita Kita lihat. mesti kita uji. Iya, iya. Gitu ya. Kayak semacam fit and proper test dong. Nah, iya, ya kan. Terus kalau dia memimpin, dia pernah jadi PJ Kepri kalau nggak salah. Oke. Apa Riau? Iya, oke. Itu PJ Gubernur Iya. Riau gitu. Terus tinggal dia netral atau tidak? Bisa netral atau tidak? Gitu kan? Nah, kadang punya hutang politik atau hutang budi terhadap kelompok tertentu yang menjadikan dia atau yang mendorong dia atau membawa dia. Boleh saja. Cuma ke dalam melaksanakannya harus benar-benar dia jaga netralitasnya itu. Oke. Ada lagi Heru. Dari Kuncoro ya. Oh, yang sekarang di Sekap, Seskap ya, Ya. Seskap itu Sekretariat Presiden. punya pengalaman memimpin sebagai kadis di sini. Wali Kalau nggak kota. salah. Wali Wali kota kota ya. utara juga. Wali kota utara Kepala juga. biro dulu sini zaman Pak Ahok. Terus ngerti DKI iya. Kembali lagi, bisa netral nggak? Selama ini kecenderungannya gimana? Kan kita belum tahu nih. Enggak, kan dia dulu birokrasi, artinya pernah jadi mitra DPRD, artinya fraksi Ya. Golkar tentu sudah melihat kan. Ketika itu kan baik-baik saja. Ketika sekarang sudah di kepresidenan, ya kan, dan di situ ada kuat kental sekali partai tertentu. Ketika jadi PJ bisa membawa netralitas nggak? Gitu. Ya Itu kan? 3 tuh udah tadi. Satu, siapa lagi? Cuma itu yang saya lihat sekarang. Cuma itu yang berkembang sekarang. Artinya Karena kan perlu ada keseimbangan. nggak, artinya fraksi Golkar kemungkinan tidak akan lari dari 3 nama itu. Dari 3 nama itu. Ya, Dari 3 nama itu. Siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3 dalam pengusulan? Nah itu nanti Rapimgab yang menentukan. Sebenarnya dasar bahwa pengusulan PJ itu bisa melalui DPRD terlebih dahulu tuh
acuannya pada aturan apa ya? Kita ada surat resmi dari Kemendagri. Ya. Ada surat dari Kemendagri yang kita harus melakukan itu. Dasarnya apa? Kemendagri yang paham. Selama ini kan biasanya dari Kemendagri aja ya presiden, tapi usulannya dari Kemendagri kan? Ya, betul. Cuma karena mungkin saya rasa pasti ada dasar ya. Gak mungkin Kemendagri menyurat resmi ke kita tanpa ada dasar apa-apa. Gitu. Terhadap PJ itu atau terhadap PJ atau seseorang yang akan dijadikan PJ, apakah perlu dilakukan semacam fit and proper test terlebih dahulu di DPRD? Kalau fit and proper test mungkin saja bisa. Masalahnya waktunya cukup enggak? Yang penting adalah kita fit and proper test tertutup gitu. Apakah ketemu atau tidak? Terus mekanismenya diputuskan bersama, tidak secara sepihak, dan harus ada fakta integritas. Oke, fakta integritas itu yang menjadi acuan ya nanti ya. Kalau ada apa-apa ditagih nih. Pegangannya apa? Iya. Apa? Yang selama ini kurang bisa nggak dia jalankan? Yang selama ini bisa nggak dia jalankan? Yang tentunya tidak boleh hanya memenuhi kepentingan sepihak atau sekelompok. Harus bisa demi menjaga stabilitas DKI Jakarta menuju ke pemilu. Itu yang paling penting. Ya. Di antara 3 kriteria tadi, kalau yang misalnya pengalaman, kemudian menguasai DKI itu mungkin ukuran-ukurannya relatif lebih mudah. Tapi soal netralitas ini apa ukurannya? Kan agak susah ya. Nah, itu yang penting. Padahal itu sangat buat itu yang penting dan harus masuk dalam fakta integritas. Artinya itu bentuknya komitmen ya, saya akan menjaga netralitas, atau ada kriteria-kriteria tertentu yang dia harus penuhi? Saya rasa perlu ada kriteria dan itu akan kita tuangkan dalam fakta integritas. Ketika 3 orang ini kita usulkan, kan perlu 3 kan? Kalau ada nama lain kan kita nggak tahu nanti bagaimana. Harus ada fakta integritas. Fraksi Golkar tentu sekarang udah mulai melihat ya track record masing-masing ya. Sudah. Si A catatannya dulu pernah ini nih, si B pernah ini, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah profiling ya. Di antara 3 orang tadi disebut di fraksi Golkar, mana yang profilingnya kira-kira kalau dibuat ini nomor 1 nih, nomor 2, nomor 3? Belum selesai profilingnya. Jadi masih rahasia fraksi. Tapi kan yang 2 katakanlah sekarang sudah tidak ada di Provinsi DKI, yang 1 masih di Provinsi DKI. Kira-kira kecenderungannya ngambil yang di luar Provinsi DKI atau yang masih bertahan di Provinsi DKI? Sebenarnya nggak ada masalah mau ngambil yang di dalam atau di luar. Yang paling penting tuh 3 tadi itu dia harus penuhi, gitu loh. Pak Baco, selain kita ngobrolin soal persyaratan menjadi PJ, kita kan tadi juga menyinggung bahwa Pak Anies ini akan mengakhiri masa jabatan pertama beliau ya, karena kita nggak tahu apakah beliau akan ikut lagi atau tidak di periode keduanya. Nah, dalam penilaian Partai Golkar, kinerja Pak Anies katakanlah selama 5 tahun lah, meskipun 5 tahunnya nanti 16 Oktober ini kan sudah masuk ke 5 tahun. Bagaimana? Secara umum baik. Secara umum baik, secara umum berhasil, secara umum juga ada perubahan signifikan. Walaupun masih banyak PR yang tidak terlaksana. Salah satunya adalah mengenai rusun DP 0. Banjir, air bersih, sampah, kemacetan. Nah, ini yang 5 utama yang kita coba bedah. Yang memang juga ketika nanti ada PJ harus ada komitmen. Untuk menyelesaikan 5 itu kali ya? Komitmen mengenai sampah bagaimana? Komitmen mengenai banjir bagaimana? Komitmen mengenai macet bagaimana? Komitmen mengenai air bersih bagaimana? Komitmen mengenai sampah bagaimana? Mengenai sampah bagaimana? Kan boleh dong kita mau punya PJ yang hampir kayak gubernur, terus kalau nggak punya solusi buat apa? Iya. Ya kan? Sementara ada 5 PR ini yang harus dikerjakan ya. Bagaimana? Iya. Dia harus punya konsep. Konsepnya apa?
Itu. Kalau enggak jadi bulan-bulanan dia nanti. Oke. Nah, itu yang PR yang belum terselesaikan oleh Pak Anies. Nah, yang sudah diselesaikan dan kemudian tadi katakanlah membawa perubahan di Jakarta apa aja? Oh, banyak. Satu ya. Satu mengenai transportasi. Ini sudah perkembangannya luar biasa. Terintegrasi semua. Mikrolet tidak ada Metro Mini tidak ada lagi. Yang mogok-mogok tidak ada lagi. Semua sudah AC. Ada Jack Linko diakomodir. Itu ya. Oke, transportasi. Terus infrastruktur perbaikan. Oke. Ya. Trotoar sudah mulai bagus, jembatan-jembatan sudah mulai bagus dan lain-lain. Oke. Bidang kesehatan juga udah mulai ini, Bidang sosial juga sudah begitu. Banyak sebenarnya. Banyak kok. Oke. Nah, ini kan agak menarik nih. Di satu sisi transportasinya sudah bagus, tapi macetnya masih terjadi. Ya, kira-kira kenapa tuh? Ya, itulah. Jadi Pak Anies itu hanya memperbaiki integrasinya, terkoneksi. Itu mengurangi macet sedikit. Tapi sumber macetnya belum bisa teratasi. Apa tuh sumber macetnya? Salah satunya trotoar diperbaiki, rapi. Cuma trotoarnya digedein. Sehingga jalan mengecil. Volume kendaraan tetap, ya macet pastilah. Oke. Nah, itu sisi lainnya. Apa trotoarnya kita bongkar aja nanti, dijadiin jalan lagi? Harus ada kebijakan yang tidak bisa merugikan keuangan daerah. Oke. Ya kan? Mungkin ada rencana lanjutan dari Pak Anies. Tapi karena kalau tidak ada rencana kalau tidak ada rencana lanjutan, nah ini bikin tambah macet. Iya. Logika sederhana, trotoar digedein untuk apa? Supaya lebih rapi pejalan kaki. Itu. Harapannya orang apa? Naik transportasi umum. Jangan naik mobil pribadi. Itu kecuali di hari-hari yang memang itu. Nah, kalau enggak itu belum bisa memikat orang naik transportasi umum, jalan dikecilin, trotoar digedein, volume kendaraan masih sama, ya pasti macet. Itu rumusnya begitu dah. Jadi tantangannya adalah supaya bagaimana kendaraan pribadi tidak banyak beroperasi di jalan. Betul. Ya, satu ya. Uji emisi. Oke. Kedua, umur kendaraan. Pembatasan berdasarkan umur kendaraan. Oke. Ketiga, jumlah kendaraan. Loh sekarang kan yang penting sanggup bayar pajak progresif bisa satu rumah 10 mobil. Oke. Seharusnya ada pembatasan itu. Digedein mobil keberapa itu pajaknya. Nah, ganjil genap kan sudah diperluas tuh. Apakah juga belum bisa mengatasi soal itu? Bisa mengurangi sedikit dan sesaat. Oke. Sedikit dan sesaat. Hanya pada jam-jam tertentu aja. Tapi kan dia tumpah macetnya. Iya. Di situnya lancar, tapi kan di sekitarnya macet. Iya. Gitu kan? Itu. Nah, jadi kebijakannya itu nggak bisa sendiri. Oke, tadi kan yang suksesnya ini. Nah, bagaimana Pak Anies dalam menjaga relasi atau hubungan dengan legislatif, dengan DPRD, terutama dalam pandangan fraksi Golkar? Pak Anies cukup cerdas lah ya. Pak Gubernur itu cukup cerdas. Memainkan peran naik turun tarik ulur dengan semua stakeholder yang ada di DPRD, ya. Sehingga terkadang ada sebagian yang kritis, terkadang ada sebagian yang mendukung, terkadang ada, tapi secara umum baik. Nah, tadi kan ada sisi kurangnya, ada sisi lebihnya ya. Kalau ditimbang nih, ibaratnya nih, nanti kalau ditimbang ini mana lebih berat? Dan kalau kita kasih nilai, ini partai fraksi Golkar itu memberikan nilai berapa kalau skala 1 sampai 10 gitu? Ini perkiraan ya, ini perkiraan. Sekitar mungkin 65-35. Yang berhasilnya 65, yang tidak berhasilnya 35. Nah, kalau 65-35 artinya lebih banyak berhasilnya ya. Apakah misalkan ya kalau nanti Pak Anies nyalon jadi capres itu lain lagi ya. Kalau dia mencalonkan gubernur nih misalnya gitu ya, karena ini kita bicaranya di DKI Jakarta. Apakah Partai Golkar, nah kemudian ini fraksi kan kepanjangan partai, akan mendukung beliau?
Kita punya calon. Golkar sendiri punya calon, ya. Dan sudah diputus di Musda, sudah diputus kemarin lagi penegasannya di Rakerda dan Rapimda, ya kan, bahwa kita mengusung Ketua Golkar DKI Jakarta Bapak Ahmed Zaki Iskandar untuk maju nanti di Pilkada bulan November tahun 2024. Apakah Pak Anies ikut atau tidak? Ya kita lihat nanti. Kita lihat. Katakan nanti dipasangkan antara kader Golkar dengan Pak Anies misalnya, mungkin nggak? Mungkin saja. Di politik itu seni kemungkinan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di politik. Oke, terima kasih Bang Baco. Demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang kita terkait DKI Jakarta dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Bapak Basri Baco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.